我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini, dan buat kalian yang baru banget datang, jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Woilah, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan tentara aliansi yang berniat untuk menyerang ke alam Hun. Pada saat ini, Guyuan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang agak jelek saat mereka berdiri di depan reruntuhan di sekitar pintu besar. Guyuan pun segera berkata bahwa jalan ke alam Hun telah dihancurkan. Ekspresi Guyuan benar-benar muram sebelum akhirnya ia melirik semua orang dan lanjut berbicara. Selain itu, berdasarkan penyelidikannya, alam Hun saat ini telah disembunyikan. Sepertinya mereka benar-benar sudah bersiap. Sementara itu, Xiaoyan pun dengan lembut menghela nafas dan ekspresinya menjadi sangat serius. Tidak disangka bahwa situasi ini akan benar-benar sangat parah. Klan Hun benar-benar menyembunyikan wilayah mereka, dan dengan cara ini bahkan Guyuan tidak dapat menemukan posisi mereka dalam waktu singkat. Sementara itu, Yan Jin pun segera berkata bahwa mereka telah mengirim orang untuk menyelidiki terowongan lain yang mengarah ke alam Hun. Guyuan pun hanya menggelengkan kelapanya sedikit dan berpikir karena klan Hun sudah bersiap, jelas bahwa mereka tidak akan meninggalkan celah fatal seperti itu. Sementara itu, Lei Ying pun terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Guyuan pun menghela nafas pelan dan berkata sekarang yang bisa mereka lakukan adalah menunggu dan melihat siapa yang lebih beruntung. Lei Ying pun segera bertanya dengan suara terkejut apa yang dikamsut oleh Guyuan. Guyuan pun segera menjelaskan bahwa memurnikan pil embrionik tingkat D juga melibatkan beberapa kemungkinan kegagalan. Sekarang satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah berdoa agar Hun Tiandi tidak berhasil menyempurnakan pil embrionik tingkat D. Selama ia gagal masuk ke kelas Dodi, maka mereka akan memiliki kesempatan. Tentu saja jika ia berhasil, maka mereka semua akan segera dimusnahkan. Semua orang pun terdiam dengan hati mereka yang tenggelam. Tanpa disadari mereka sudah sampai pada tahap yang seperti ini. Sementara itu, Guyuan pun melambaikan tangannya dan memerintahkan semuanya untuk berpencar. Mereka harus segera pergi dan meninggalkan beberapa mata-mata di sini. Selama periode waktu ini, ia akan melakukan yang terbaik untuk menemukan lokasi di mana alam Hun bersembunyi. Jika mereka beruntung, mereka mungkin akan menemukannya lebih awal. Pada saat itu, mereka akan memutuskan apakah mereka akan menyerang ke alam Hun dan terlibat pertempuran yang menentukan dengan mereka. Semua orang pun seketika terdiam setelah mendengar kata-kata dari Guyuan. Sementara itu, Xiaoyan pun segera menarik tangan Sun Er dan Cailin yang agak dingin. Ia menggelengkan kelapanya dan memimpin kelompok itu untuk mundur. Tentara aliansi yang menutupi seluruh tempat pun secara bertahap mundur dari pegunungan. Akhirnya mereka pun kembali ke markas aliansi Sky Mansion. Pasukan aliansi pun terus berjaga-jaga di sekitar aliansi Sky Mansion dan terus mengamati aktivitas di dataran tengah. Waktu pun terus berlalu hari demi hari, sementara banyak yang menunggu dengan cemas. Namun Guyuan yang menyelidiki lokasi alam Hun yang tersembunyi tidak menggerakkan aktivitas apapun seiring berjalannya waktu. Hasil ini pun menyebabkan hati banyak orang sedikit tenggelam. Sementara itu, Xiaoyan berdiri di dalam alam bintang saat ia mengangkat kelapanya dan melihat ke alun-alun besar yang mengambang di langit yang jauh. Itu telah dibawa keluar dari alam dewa kuno oleh Zukun. Ada patung batu setinggi 100.000 meter di atasnya. Meskipun seseorang tidak dapat melihat sesuatu yang unik, namun ukurannya yang seperti gunung masih menyebabkan banyak orang terkejut. Xiaoyan pun tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri saat ia menatap alun-alun besar tersebut. Sebulan penuh telah berlalu sejak Hun Tiandi mengambil pil embrionik tingkat D. Selama 1 bulan ini, klan Hun tampaknya telah benar-benar menghilang dari dunia. Sun Er pun menatap pemuda ini yang wajahnya dipenuhi dengan kelelahan saat ia berdiri di depan Xiaoyan. Ia pun dengan lembut bersandar kepada Xiaoyan dengan wajahnya yang indah yang terangkat dan tangannya dengan lembut menyentuh pipi Xiaoyan.
Sun Er pun segera berkata bahwa kakak Xiaoyan sudah sangat luar biasa. Terlepas dari apa akhirnya di masa depan, kakak Xiaoyan akan dianggap sebagai yang paling sukses di hati banyak orang. Xiaoyan pun tersenyum pahit dan menyatakan bahwa ia sangat jelas telah gagal. Sun Er pun menggigit kabel sebelum akhirnya ia sekali lagi menunjukkan tekad kepada Xiaoyan. Dengan senyum cantiknya, ia pun segera berkata bahwa mereka akan berhasil. Singkat cerita, setengah bulan lagi berlalu dengan cepat di tengah kegelisahan semua orang. Klan Hun terus benar-benar sunyi selama setengah bulan ini. Semua eselon atas dari aliansi telah duduk di dalam aula besar. Ada kekhawatiran di kening mereka karena setiap hari berlalu menyebabkan peningkatan kegelisahan di hati mereka. Sementara itu, Xiaoyan pun dengan lembut menghela nafas saat ia melihat ke aula yang agak tertekan. Tak lama, Lei Ying pun membanting TV tabung dengan kesuraman yang melintas di wajahnya. Ia pun tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan marah. Ia pun bertanya-tanya kenapa bajingan dari klan Hun ini masih belum saja muncul. Jika mereka ingin bertarung, maka mereka akan bertarung. Klan Lei akan melakukan pertempuran berdarah dengan mereka sampai akhir. Sementara itu, Yan Jin di sampingnya pun mengerutkan kening dan bertanya siapakah yang akan bertarung dengan Lei Ying. Di manakah Lei Ying akan pergi untuk bertarung? Lei Ying pun hanya terdiam sebelum akhirnya mendesah lelah. Ia pun kembali duduk dan menyadari bahwa klan Hun telah bersembunyi. Oleh karena itu, di mana ia akan menemukan mereka untuk bertarung? Sementara itu, Xiaoyan pun segera mengabaikan aula dan baru saja ia akan mengucapkan beberapa kata. Tiba-tiba ruang di dalam aula pun bergetar dan sosok Gu Yuan segera terungkap. Semua orang yang hadir tiba-tiba berdiri setelah melihat penampilan Gu Yuan. Mereka pun dengan cemas bertanya apakah ada informasi yang didapatkan oleh Gu Yuan. Ekspresi Gu Yuan pun muram sebelum akhirnya ia perlahan mengangguk. Namun sebelum semua orang bersuka cita, ia pun segera berkata bahwa ia memang telah menemukan lokasi alam Hun. Tetapi pada saat ini sudah terlambat. Seketika perkataan dari Gu Yuan pun melunturkan kegembiraan di wajah mereka yang tiba-tiba menghilang. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya apa yang dimaksud oleh Paman Gu. Gu Yuan pun hanya menghela nafas dan matanya dengan cepat terlempar ke langit di atas dataran tengah. Seluruh Central Plains tiba-tiba bergetar hebat ketika ia melakukannya. Adegan ini juga seketika terdeteksi oleh kelompok Xiaoyan. Mereka pun buru-buru berjalan keluar dari aula dan melihat ke langit yang jauh. Tiba-tiba ada lingkaran cahaya hitam muncul dan ini menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Seluruh dataran tengah pun segera diselimuti di dalamnya. Energi alam yang memenuhi sudut dataran tengah tiba-tiba mendidih dengan munculnya lingkaran cahaya ini. Di bawah fokus ahli yang tak terhitung jumlahnya dari dataran tengah, cahaya hitam pun mulai bergetar di langit. Akhirnya itu berubah menjadi kuali ringan di depan banyak pasang mata yang ketakutan. Ukuran kuali ini benar-benar tidak bisa dijelaskan dan tampaknya telah menyelimuti seluruh dataran tengah di dalamnya. Xiaoyan dan yang lainnya pun mengalami perubahan ekspresi saat mereka menyaksikan pemandangan yang tidak biasa di langit. Gu Yuan pun segera mengepalkan tinjunya erat-erat saat suara yang rendah dan dalam segera bergema di samping telinga semua orang. Gu Yuan menjelaskan bahwa Hun Tiandi telah membentuk penggabungan awal dengan pil embrionik tingkat D. Sekarang ia bermaksud menggunakan dataran tengah sebagai kuali, hidup sebagai bahan, dunia sebagai nyala api, dan tubuhnya sebagai pil. Ia berencana untuk benar-benar menyempurnakan pil embrionik tingkat D untuk menjadi pil tingkat D yang sebenarnya. Setelah pil ini berhasil terbentuk, maka ia juga akan maju ke kelas Dodi. Semua orang yang hadir pun menghirup udara sejuk dalam-dalam setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Membuat pil obat tingkat D. Siapakah di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu? Terlebih lagi Hun Tiandi bukanlah seorang alkemis dan bagaimana mungkin ia bisa memperbaikinya. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera perlahan menjelaskan bahwa pil obat memiliki bentuk embrionik yang berarti langkah terpenting dalam penyempurnaan pil telah diselesaikan oleh Dewa Kuno Toshi. Jika Hun Tiandi mampu menyelesaikan langkah pembentukan pil terakhir, bukan tidak mungkin pil embrionik tingkat D ini akan menjadi pil obat tingkat D yang sebenarnya.
Individu yang awalnya ragu-ragu pun menjadi diam setelah mereka mendengar penjelasan Xiaoyan. Xiaoyan dapat dianggap sebagai alkemis top di benua Doki pada saat ini. Sementara itu, Lei Ying berbicara dengan suara yang dalam. Jika begitu permasalahannya, sekarang seharusnya menjadi kesempatan yang cukup bagus untuk mereka. Karena Hun Tiandi perlu menyelesaikan langkah terakhir dari pil embrionik tingkat D, seharusnya ia mengungkapkan dirinya. Pada saat itu mereka akan campur tangan dan menghentikannya. Gu Yuan menggelengkan kelapanya setelah ia mendengar perkataan dari Lei Ying. Ia pun segera berkata bahwa ia tidak tahu metode rahasia seperti apa yang digunakan Hun Tiandi, tetapi ia sudah sepenuhnya bergabung dengan pil obat tingkat D. Dengan kekuatannya saat ini, mungkin sangat sulit bagi Zukun dan Gu Yuan untuk menghentikannya. Semua orang pun seketika terkejut setelah mendengar perkataan Gu Yuan. Situasinya telah berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Saat itu mereka masih bisa bertarung setara melawan klan Hun. Terlebih lagi dengan munculnya Zukun, pasukan aliansi bahkan telah berada di atas angin. Namun pada akhirnya keunggulan ini benar-benar lenyap dalam waktu sesingkat itu. Lei Ying pun segera berbicara dengan suara yang dalam dan bertanya apakah yang harus mereka lakukan. Jangan bilang bahwa mereka hanya akan melihatnya benar-benar menyempurnakan pil obat tingkat D. Masih ada kesempatan jika mereka bertarung sekarang. Setelah langkah terakhir pil obat tingkat D selesai, benar-benar tidak akan ada yang mampu menghentikan Hun Tiandi. Gu Yuan pun meletakkan tangannya di kuping dengan ekspresi muram saat ia menatap kuali bercahaya besar yang tak terlukiskan. Sesaat kemudian ia pun berkata bahwa mereka akan menunggu dan melihat sementara waktu. Memperbaiki pil obat tingkat D bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan sesegera mungkin. Mereka benar-benar perlu menghitungkan momen terbaik untuk menyerang. Semua orang pun merenung sejenak setelah mendengar hal ini. Akhirnya mereka pun mengangguk dan menyadari bahwa situasinya mungkin sangat mengerikan, tetapi mereka tidak boleh panik. Singkat cerita, setelah setengah hari kuali bercahaya muncul, cahaya hitam pun segera muncul di langit yang jauh. Akhirnya cahaya hitam melesat keluar dari segala arah di depan banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Sosok-sosok ini pun segera membentuk formasi yang sangat besar. Setelah formasi ini muncul, sosok dengan rambut panjang tersebar juga muncul di tengah formasi. Kelompok Gu Yuan yang telah memantau perkembangan situasi pun mengecilkan mata mereka saat menyadari bahwa sosok tersebut adalah Hun Tiandi. Di sisi lain, sepasang mata segera menembus awan dari dalam formasi dan menembak ke arah tempat tertentu di dataran tengah. Hun Tiandi segera berteriak ke arah Gu Yuan bahwa sekarang apakah Gu Yuan menyesal tidak setuju untuk bekerja sama dengannya. Ekspresi Gu Yuan pun sedalam air dengan tangannya yang kembali diturunkan dan terkepal erat, tetapi ia tidak berbicara. Hun Tiandi pun melanjut berkata bahwa perencanaannya selama bertahun-tahun akhirnya berguna. Pada akhirnya ia adalah pemenang dari pertempuran 1000 tahun ini. Setelah perkataannya terdengar, formasi besar yang menutupi seluruh dataran tengah pun tiba-tiba melepaskan banyak pilar cahaya. Pilar cahaya ini langsung melesat ke berbagai titik di dataran. Seluruh dataran tengah tampaknya telah bergetar hebat saat pilar cahaya itu mendarat di tanah. Sebuah kota berdiri di dataran datar di suatu tempat di dataran tengah. Kota tersebut sangat hidup dan dapat dianggap sebagai kota berpenduduk padat. Namun keaktifan ini benar-benar tidak berlangsung lama. Retakan besar tiba-tiba menyebar ke seluruh kota saat tanah mulai bergetar. Segera banyak individu yang kuat naik ke udara karena terkejut. Namun sebelum mereka bisa bereaksi, cahaya hitam tiba-tiba pecah dari tanah dan menutupi seluruh kota di dalamnya. Banyak sosok manusia di dalam kota tiba-tiba meledak di bawah penutup pilar cahaya hitam. Kabut berdarah dan daging pun hancur pecah dalam sekejap. Kota ini benar-benar telah turun ke dalam kekacauan di tengah kengerian. Mereka semua dengan gila-gilaan melarikan diri menuju ke arah gerbang kota, dan beberapa individu yang lebih kuat bahkan melompat ke udara dan melarikan diri. Namun sebelum mereka bisa melarikan diri, kepanikan dari penghancuran diri pun segera menyebar. Dalam sekejap kabut darah segera menyebar di dalam kota. Darah kental dan daging yang hancur pun segera mengubur separuh kota. Di sisi lain, Gu Yuan, Xiaoyan, dan yang lainnya berdiri di udara di sebuah kota yang tidak jauh dari Sky Mansion Alliance.
Mereka menatap lautan darah di kota di bawah dengan wajah mereka yang benar-benar hijau. Yanjin yang menyaksikan adegan ini pun menghirup nafas dingin dan bertanya apakah yang telah terjadi. Sementara itu Guyuan pun segera melambaikan lengan bajunya dan retakan di kota itu dengan paksa ditarik terpisah. Dengan penyebaran retakan, formasi berwarna darah pun muncul di bawah tanah. Tulang putih padat memenuhi tempat itu dan aura gelap dan tegas segera melonjak ke langit. Sebuah seruan terdengar ketika sesosok di dalam formasi mulai berteriak. Sosok tersebut segera berteriak ketika ia mengeluarkan formasi Devouring Spirit Eliminating Life. Lei Ying pun segera mengatupkan giginya dan berkata bahwa teknik ini benar-benar sangat kejam. Itu adalah formasi yang sangat kejam yang berasal dari zaman kuno. Formasi ini akan mengubah semua kehidupan yang mencakup dalam batasnya menjadi darah. Setelah itu akan secara paksa mengekstrak energi di dalam darah. Karena formasi ini terlalu ganas, maka itu sudah lama tidak ada. Namun tanpa diduga klan Hun ini benar-benar mampu melepaskannya. Sementara itu Xiaoyan pun segera mengangkat kelapanya dan melihat formasi besar yang berada di langit yang jauh. Xiaoyan pun segera berkata dengan begitu banyaknya formasi Devouring Spirit Eliminating Life yang secara paksa menyerap energi. Kecepatan Hun Tiandi memurnikan pil obat tingkat D akan meningkat secara signifikan. Namun formasi ini juga membutuhkan energi yang sangat besar untuk diaktifkan. Xiaoyan pikir klan Hun telah menghabiskan semua energinya saat ini. Mereka pada saat ini benar-benar mempertaruhkan segalanya untuk hal ini. Guyuan di samping Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan berkata mari mereka kembali dan mendiskusikan rencana selanjutnya. Klan Hun telah menciptakan pembantaian besar-besaran. Mereka bisa dianggap sebagai musuh dari semua orang. Jika mereka mengumpulkan kekuatan semua orang, maka itu mungkin untuk melawan mereka. Setelah itu ia pun segera bergegas menuju ke markas diikuti dengan semua orang. Sementara itu Xiaoyan pun melirik punggung mereka hanya untuk mendesah pelan. Meskipun mereka memiliki kekuatan dalam hal jumlah, namun kekuatan Hun Tiandi sendiri kemungkinan besar akan mampu melawan semua ahli di dunia ini jika ia maju ke kelas Dodi. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya ia pun melangkah ke markas. Baru saja semua orang kembali ke markas, tiba-tiba mereka pun melihat Zukun yang telah menghilang selama periode waktu ini. Zukun pun menghela nafas setelah ia melihat Xiaoyan dan yang lainnya. Jelas ia juga telah mendeteksi tindakan dari Hun Tiandi dan ia segera berkata tidak terduga bahwa orang ini benar-benar memiliki teknik seperti itu. Guyuan pun segera mengangguk perlahan dan berkata sekarang yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan lebih banyak orang. Selama mereka bisa memecahkan formasi besar di langit, maka mimpi indah dari Hun Tiandi akan hancur. Zukun pun terdiam sejenak dengan tangannya yang saling bergesekan seperti biasanya. Setelah itu ia pun melirik ke arah Zian di belakangnya. Akhirnya ia menghirup udara dalam-dalam dan berkata bahwa ini belum sepenuhnya berakhir. Jika Hun Tiandi bisa maju ke kelas Dodi, maka di pihak aliansi mereka juga bisa membuatnya. Udara seketika tampaknya telah memadat di bawah perkataan dari Zukun. Bahkan Guyuan hanya bisa melebarkan mulutnya ketika ia tercengang melihat ke arah Zukun. Semua orang pun benar-benar tercengang sebelum akhirnya mereka secara bertahap pulih. Membuat seorang elit Dodi. Meskipun kata-kata ini berasal dari mulut Zukun, namun itu masih kurang dapat dipercaya. Seluruh dunia ini tidak bisa menghasilkan satupun elit Dodi selama puluhan ribu tahun. Semua orang benar-benar memahami bahwa level legendaris Dodi ini terlalu jauh untuk dibayangkan. Sementara itu Yanjin pun melebarkan mulutnya ketika ia berkata jangan bercanda apa kun. Suaranya tanpa sadar menjadi kering dan meskipun kata-katanya mengandung perasaan tidak percaya sepenuhnya, namun beberapa harapan masih muncul. Saat ini situasi pasukan aliansi dapat digambarkan sebagai terpojok. Jika Zukun mengatakan yang sebenarnya, maka ada kemungkinan untuk membalikan situasi yang tidak terhindarkan ini. Sementara itu Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memilih kata-katanya dengan bijaksana dan mulai berbicara. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ini bukan waktunya Paman Zukun untuk bercanda.
Sementara itu Guyuan tidak berbicara dan yang ia lakukan hanyalah menatap Zukun yang berusaha untuk menjelaskan. Zukun pun tanpa sadar membuka mulutnya setelah ia melihat mata semua orang yang ragu. Ia pun segera berkata bahwa mereka semua dapat yakin bahwa Zukun tidak ingin bermain-main dengan mereka semua. Ini benar-benar berkah dari surga bahwa adalah sesuatu yang mungkin bagi pihak mereka juga untuk menghasilkan elit Dodi. Tangan Guyuan pun bergetar saat ia bertanya bisakah Zukun memberikan penjelasan yang lebih jelas. Zukun pun perlahan mengangkat kelapanya dan matanya melihat ke arah alun-alun api surgawi yang telah ia bawa keluar dari istana dewa kuno. Ia pun terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata sebenarnya pil embrionik tingkat D bukanlah barang paling berharga di dalam istana dewa kuno. Xiaoyan pun jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam setelah mendengar perkataan ini. Jarinya menunjuk ke arah alun-alun api surgawi yang mengambang di langit dan bertanya apakah tetua Zukun merujuk pada hal itu. Zukun pun segera berkata jika tidak apakah menurut mereka Zukun telah memutuskan untuk menghabiskan banyak usaha hanya membawa hal ini untuk bersenang-senang belaka. Apakah mereka berpikir bahwa Zukun benar-benar memiliki waktu luang untuk bersenang-senang? Ia pun segera melambaikan lengan bajunya dan ruang segera berfluktuasi. Area di depan mata semua orang seketika menjadi tersepona. Seketika mereka pun sudah muncul di atas alun-alun api surgawi saat ini. Mata mereka pun segera menyapu pilar api surgawi di alun-alun namun mereka tidak menemukan apapun. Zukun pun berdiri dengan tangan di bawah dan ia mengangkat kelapanya ketika ia menatap patung yang seperti gunung. Ia pun segera berkata apakah mereka mengetahui asal-usul dari dewa kuno Toshi atau lebih tepatnya identitasnya. Semua orang pun terkejut setelah mereka mendengar hal ini. Mereka pun bertukar pandangan satu sama lain sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya dengan tenang. Dewa kuno Toshi ini adalah seseorang dari era yang sama sekali berbeda. Mereka hanya membaca tentang nama dewa kuno Toshi ini dari teks kuno. Mereka semua benar-benar sama sekali tidak mengetahui latar belakang dan identitasnya. Sementara itu Guyuan memiliki ekspresi pemikiran yang mendalam ketika ia mengingat catatan yang sangat lama di dalam sukunya. Ia berkata menurut apa yang ia tahu dewa kuno Toshi ini sangat misterius. Tidak ada yang tahu asal-usul asli dari dewa kuno Toshi ini. Pada saat itu ada banyak ahli di benua dan banyak individu yang berdiri di puncak telah melakukan yang terbaik untuk maju ke kelas Dodi. Namun tidak satupun di antara mereka yang akhirnya berhasil. Ketika kebuntuan ini terjadi pada saat itu dewa kuno Toshi yang sama sekali tidak dikenal pun akhirnya telah muncul. Ada desas-desus bahwa dua matahari muncul di langit dan dunia hancur ketika dewa kuno Toshi maju ke kelas Dodi. Lautan api yang tak berujung turun dari langit dan itu menyelimuti setengah dari benua Doki dan menggerakkan semua ahli pada waktu itu. Namun setelah mengalami adegan yang menggetarkan sejak ia maju ke kelas Dodi, dewa kuno Toshi pun sekali lagi menghilang. Selain itu menurut akal sehat orang-orang di klan yang memiliki hubungan darah dengannya, kehilangan tersebut pun mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Dengan begitu kekuatan mereka pun melonjak ke tingkat yang relatif menakutkan dalam waktu singkat. Mereka yang memiliki garis keturunan Dodi generasi pertama akan diberkati dengan manfaat terbesar. Oleh karena itu jika klan kuno baru muncul itu pasti akan mengubah dunia Doki menjadi gempar. Xiaoyan pun segera mengerutkan kening dan bertanya bukankah dengan kata lain dewa kuno Toshi ini tidak memiliki banyak anggota klan? Mungkin tidak ada anggota yang memiliki garis keturunan yang mirip dengan dirinya. Guyuan pun segera mengangguk dan berkata memang seharusnya begitu. Ia pun segera memandang ke arah Zukun dan bertanya apakah yang telah ia katakan adalah benar. Zukun pun segera berkata bahwa itu kurang lebih benar. Ia pun melihat ke arah patung batu besar dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ia berkata ada total 23 jenis api surgawi di peringkat api surgawi. Mereka adalah api terkuat di dunia ini, namun apakah mereka tahu apa nama api surgawi yang menempati peringkat pertama dari peringkat api surgawi? Hati Xiaoyan pun bergetar ketika ia mendengar pertanyaan dari Zukun. Lupakan orang lain. Bahkan Xiaoyan yang memiliki pemahaman hebat tentang api surgawi tidak tahu apa-apa tentang api surgawi yang menduduki peringkat pertama ini.
Hal ini karena api surgawi peringkat pertama tidak memiliki nama untuk disebut. Ada 23 api surgawi di peringkat api surgawi, namun posisi pertama ini benar-benar kosong. Api surgawi peringkat pertama itu adalah teka-teki dan itu sangat misterius dan tidak terduga. Selain itu benar-benar tidak ada orang yang pernah melihat api surgawi tersebut. Xiaoyan pun tanpa sadar bertanya apakah tetua Zukun mengetahui apa itu api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi. Senyum aneh terangkat di wajah Zukun setelah ia mendengar pertanyaan Xiaoyan. Ia pun segera bertanya di manakah ada api surgawi peringkat pertama di dunia ini. Malah balik nanya. Jawaban ini pun seketika membuat semua orang tercengang. Mereka mengerutkan kening ketika mereka berusaha untuk menemukan jawabannya. Namun mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka tampaknya tidak menyadari apa itu api surgawi peringkat pertama. Mereka pun bertanya-tanya mungkinkah apa yang disebut api surgawi teratas hanyalah sebuah legenda. Sementara itu Zukun juga tampaknya menyadari keterkejutan di hati semua orang. Ia pun berkata semua makhluk hidup memiliki jiwanya sendiri, begitu juga dengan api surgawi. Berdasarkan apa yang ia tahu, pernah ada api surgawi yang terbentuk di dunia ini. Itu diciptakan dalam 1000 tahun dan memperoleh jiwa setelah 10.000 tahun dan dilatih untuk waktu yang lama yang tampaknya tak berujung. Proses ini akhirnya menyebabkannya sedikit bermutasi. Semua orang tentu menyadari bahwa api surgawi yang bermutasi jarang punya inisiatif untuk meninggalkan tempat ia diciptakan. Namun nyala api ini berbeda dan setelah ia memiliki kecerdasan, ia melakukan perjalanan ke arah magma. Ia berkeliaran di bawah tanah selama 1000 tahun dan melahap api untuk bertahan hidup. Api yang dilahapnya semuanya memiliki peringkat di peringkat api surgawi. 21 jenis api surgawi telah dimakan olehnya. Memakan satu sama lain adalah semacam naluri dari api surgawi. Selain itu mereka juga memiliki aspek unik dari nyala api ini. Mereka tahu untuk dengan cepat memperkuat diri sendiri sambil menghindari bahaya saat mereka melahap api. Mereka mengkonsumsi dari yang terlemah terlebih dahulu. Setelah menghabiskan waktu yang sangat lama dan melahap 20 api surgawi yang berbeda, bahkan penguasa alam seperti Purifying Demonic Lotus Flame dan Nihility Devouring Flame hanya bisa bersujud kepadanya. Xiaoyan pun tanpa sadar menghirup udara dingin setelah ia mendengar sampai saat ini. Sangat sulit untuk menemukan api surgawi di dunia ini. Menelan 20 jenis api surgawi benar-benar di luar pemikirannya. Bahkan Xiaoyan saat ini kemungkinan akan mengalami kesulitan melakukan hal seperti itu. Xiaoyan saat ini juga sepertinya telah mengerti sesuatu sebelum akhirnya berbicara. Xiaoyan pun segera berkata apakah kamsut dari tetua Zukun yang disebut dengan peringkat nomor 1 api surgawi ini tidak memiliki nama uniknya sendiri. Sebaliknya siapapun yang dapat mengatasi pengekangan dan muncul dari melahap api surgawi yang kejam akan dianggap sebagai yang teratas di peringkat api surgawi. Zukun pun mengangguk dan berkata bahwa ini adalah logikanya. Namun menelan api surgawi kemungkinan akan mengakibatkan dua jenis api surgawi saling bertentangan. Maka hal inilah yang akhirnya akan mengakibatkan penghancuran diri. Oleh karena itu hanya dengan berhasil bertahan hidup setelah melahap 21 jenis api surgawi lainnya akan memungkinkan nyala api itu memenuhi syarat api surgawi nomor 1. Xiaoyan pun mengangguk pelan setelah mendengar penjelasan dari Zukun. Menggunakan mantra api untuk memperbaiki api surgawi sudah sangat berbahaya. Harus dikatakan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh api surgawi ini adalah keajaiban yang tidak bisa dipercaya. Sementara itu semua orang pun menghela nafas pelan dan bergumam tidak terduga bahwa api surgawi teratas di peringkat api surgawi sebenarnya memiliki rahasia seperti itu. Jelas ini adalah pertama kalinya bagi mereka menyadari apa yang disebutkan oleh api surgawi peringkat pertama ini. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa api surgawi peringkat pertama ini tidak mengacu kepada api yang unik. Sebaliknya itu adalah api surgawi pamungkas yang dibentuk dengan penggabungan 22 jenis api surgawi. Zukun pun lanjut berbicara bahwa setelah api surgawi itu berhasil, ia akan menyebut dirinya sebagai dewa api. Ia kemudian berlatih selama ribuan tahun sebelum akhirnya muncul di dunia ini.
Mata Zukun pun memiliki ekspresi rumit yang muncul di dalamnya setelah ia berbicara sampai saat ini. Ia pun lanjut menjelaskan setelah Dewa Api masuk ke dunia ini, ia juga mendapat gelar lain di benua Doki. Saat itu orang-orang memanggilnya dengan sebutan Dewa Kuno Toshi. Alun-alun api surgawi sekali lagi menjadi benar-benar sunyi setelah menyadari bahwa Dewa Kuno Toshi adalah api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi. Sementara itu Guyuan pun segera bertanya setelah ia pulih dari keterkejutannya. Ia pun segera bertanya apakah yang dikatakan oleh kakak Zukun adalah benar. Zukun pun segera berkata jika mereka menghitung berdasarkan usia, mereka semua dapat dianggap dari generasi cucunya. Dengan begitu, siapa lagi di benua ini selain dirinya yang akan mengetahui dengan jelas informasi kuno ini? Semua orang pun hanya bisa tertawa pahit setelah mendengar hal ini. Sementara itu Guyuan pun mengangkat matanya dan menyeret topik kembali ke arah yang paling penting. Ia pun segera bertanya, namun bagaimana ini terkait dengan masalah maju ke kelas Dodi yang telah ia bicarakan sebelumnya? Zukun pun segera berkata bahwa ada dua hal di dalam rumah dewa kuno yang paling berharga. Yang satunya adalah pil embrionik tingkat D yang diperoleh oleh Huntiandi. Sementara itu yang kedua adalah... Zukun pun berhenti sejenak setelah ia berbicara sampai titik ini. Matanya menatap tajam ke arah patung batu setinggi 1000 meter di hadapannya. Ia pun segera melanjutkan bahwa yang kedua adalah esensi D yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Toshi. Hati semua orang pun bergetar saat mereka menggumamkan esensi D.